Bro. Ya. Alhamdulillah ini pada pagi hari ini kita dari Komisi dan untuk sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa cukup. Ya. Kemudian sebelum kita memulai, kita presentasi terlebih dahulu. Ini kelas MC ya? MC kelompok memulai nomor 13. Bilang siap ada. Lambang sakit Pak. Ibnu Hafid Ilyas Iqbal siapa sih? Semua ya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan materi TPP yang kemarin, yaitu memahami pembubutan untuk jenis pekerjaan tertentu. Nah, untuk itu pekerjaan yang akan kita laksanakan yaitu nanti membubut rata, bertingkat dan tirus, diantaranya itu. Kemudian untuk aplikasi dari kompetensi yang akan kita laksanakan, nanti kita akan membuat job gabungan, yaitu hentak atau tangkai tak, yang mana nanti akan kita bagi-bagi menjadi beberapa pekerjaan. Nah, sebelumnya kita akan mereview dulu untuk materi yang sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu untuk mendukung pembelajaran dari pembubutan rata, tirus dan tingkat. Itu ada parameter mesin, di antaranya putaran mesin. Kalau kita masih ingat, putaran mesin bubut itu rumusnya apa? Pak, Ya. N sama dengan 1000 kali TS per V kali B. N adalah putaran mesin bubut, TS adalah traffic speed, B adalah nilai konstanta yang bernilai 3,14 atau 20/7, dan D adalah diameter bahan, satuannya milimeter. Ya, terima kasih. Jadi benar ya, untuk menentukan rumus putaran mesin, N sama dengan 1000 CS per VD. CS tadi cutting speed. Sekarang D-nya tadi sudah disampaikan, D itu diameter bahan, satuannya milimeter. Yaitu kalau membubut ya, membubut tidak kerja. Tapi lain lagi kalau kita mengebur. Kalau kita ngebur, D-nya itu bukan diameter benda kerja, tetapi D-nya itu diameter mata bul yang kita gunakan. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan baik membubut atau mengebur, itu kita hitung
putaran mesinnya. Kita hitung, ya pakai rumus tadi. N sama dengan 1000 CS per I. D-nya itu. Kemudian P tadi nilai konstanta. Nah, nilai konstanta itu misalnya 3,14 atau 22/7. Itu sama. 22/7 atau 3,14 itu nilainya sama, besarnya sama. Hanya kita untuk memudahkan kita untuk menghitung itu, kita enaknya menggunakan yang mana? Kalau gunaannya sederhana, bisa menggunakan angka 22/7, ya kita gunakan 22/7. Tapi kalau misalnya hitungannya agak rumit, pakai koma dan sebagainya, ya kita gunakan 3,14. Nah, kemudian untuk cutting speed ya, CS itu apa? Ya Pak. Ya, silakan. CS adalah cutting speed, yaitu kemampuan kecepatan putar mesin bubut dalam melakukan pemotongan atau penyayatan dalam satuan putaran per menit. Iya, betul. S itu kemampuan Penyayatan atau mesin bubut dalam satuan. putaran per menit. Nah, biasanya CS itu sudah ada tabelnya. Misalnya yang akan kita kerjakan itu bahannya dari apa, kemudian alat sayapnya atau alat potongnya apa, lah itu nanti CS-nya kita ambil dari situ, kita mengambilnya, ada tabel. Itu. Demikian untuk pengantar untuk persiapan kita dalam melaksanakan praktek. Untuk selanjutnya bisa mempersiapkan bahan, kemudian nanti kita jelaskan langsung di mesin bubut. Itu saja, ya. Siap, sudah. Menuju tugas selanjutnya, bubar jalan. Dalam memasang pahat bubut, kita usahakan setinggi senter. Jadi ujung pahat yang akan kita gunakan dengan senter putar ini harus sama setinggi senter. Nah, kalau kita pemasangannya tidak sama, nanti akan kelihatan waktu kita facing atau membubut muka. Nanti kita hasilnya tidak akan habis terbubut, jadi ada sisanya. Itu, jadi ini harus setinggi senter. Kemudian untuk paralelnya atau ganjel itu kita sesuaikan. Misalnya terlalu tinggi ya kita kurangi. Tapi kalau misalnya kurang tinggi ya paralelnya yang kita tambah. Kemudian dalam mengikat ini harus benar-benar kenceng. Ini harus betul-betul kita ulangi kenceng, karena kalau ini tidak kuat itu nanti resikonya bisa patah atau bisa bergeser gitu. Kemudian ini kita geser ke sini ya. Kemudian di dalam mesin bubut ini dilengkapi ada beberapa bagian utama dari mesin bubut. Ini adalah rumah pahat. Rumah pahat itu fungsinya untuk memasang pahat. Itu. Kemudian dalam rumah pahat ini bisa digeser ke depan, ke belakang sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan dalam melakukan pekerjaan nanti. Dan ini ada skalanya, dan ini juga tertulis 1 strip 0,02 mm, 0,02 mm berarti 10 strip 0,2. Jadi ini sudah ada, kalau kita menggeser butuh berapa,
Ini tinggal kita membaca saja. Termasuk di dalamnya ini ada eretan bawah. Eretan bawah itu nanti untuk menentukan kalau kita misalnya ingin membubut jarak berapa. Katakanlah dalam job ini, dalam bertingkat ini jarak 20. Berarti ini caranya, ini kita setting 0, kita nolkan, kita pepetkan dengan benda kerja, kemudian ini kita setting 0. Nah, dalam skala ini satu putaran. Kalau ini kita putar satu putaran, maka pahat akan bergerak 17 mili. Padahal ini butuhnya 20. Berarti ini harus kita putar berapa? Satu putaran ditambah 17, kalau dia jadi 20 tambah berapa? Tambah 3 ya. Berarti ini kita gerakkan satu putaran ditambah sampai angka 3. Nah, prinsipnya banyak ya. Di endorkannya terus turunnya ganti center. Ambil center. Jangan dipasang dulu. Set. Ini kencang. Ini 30.
Di saya sampai sini. Sampai sini, Pak. Sampai sini kok sampai sini. Sampai pol ini. Membubuk rasa bertingkat. Mungkin dalam praktek Anda menemui kendala-kendala apa, kemudian hal yang baru apa, itu nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan nanti dipertanyakan. Contoh, kalau saya lihat tadi dalam pekerjaan ada beberapa tadi yang pembubutannya terjadi kesalahan, ada yang membubut hasilnya belum maksimal, belum seperti yang kita harapkan. Jadi hasilnya masih saya lihat ada yang tepung, ada yang belum, bahkan ada yang hasilnya kasar. Maka dalam kesempatan ini untuk memperbaiki hasil kita yang akan datang, kita perlu evaluasi, kita perlu refleksi, kita perlu mereview apa dalam pekerjaan kita dalam sehari tadi yang kita laksanakan. Kalau dalam melaksanakan pekerjaan tadi ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Saya Pak, Silakan. nama saya Selamat Arsin. Ingin bertanya Pak, kenapa pembuatan saya itu kasar, tidak halus, dan bagaimana caranya? Oh iya. Terima kasih Mas Rasid ya. Ya. Bilang. Jadi untuk membubuk hasil yang baik, hasil yang halus, itu ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama, alat potong. Alat potong itu harus benar-benar tajam. Jadi kalau alat potongnya tumpul, maka itu juga akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, putaran mesin. Tadi sudah kita sampaikan ya, kita perlu menentukan putaran itu yang benar. Kalau dalam perhitungan ya, misalnya hasil perhitungan katakanlah 590, maka kita cari pendekatannya. Dan maka putaran harus benar. Itu yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, pencekaman itu harus benar-benar benar, kuat. Baik mencekam benda kerjanya atau mencekam pahatnya. Jadi untuk pemasangan pahat, selain pemasangannya itu benar, kuat, itu harus setinggi center. Itu. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah proses gerakan iritan bawah waktu kita menyayat, karena kita masih manual ya, belum secara otomatis ya, maka itu harus stabil, nggak boleh loncat-loncat, lambat cepat, maka hasilnya tidak rata. Itu diantaranya yang mempengaruhi hasil pekerjaan Anda atau tidak maksimal. Bisa dimengerti ya? Untuk selanjutnya
Pak, Ya. saya itu habis ingin bertanya, mengapa untuk membuat benda yang diameternya lebih kecil, putarannya harus cepat, sedangkan untuk membuat benda yang diameternya lebih besar, justru malah lambat, Pak. Ya. Terima kasih Mas David pertanyaannya. Nah, sekarang itu bisa dilogika. Logikanya bagaimana? Seperti yang telah kita pelajari ya, untuk menentukan putaran mesin rumusnya N sama dengan 1000 CS per PB. Nah, logikanya begini. D itu kan diameter benda kerja. Suatu bilangan kalau kita bagi dengan nilai yang besar, maka hasilnya akan kecil. Contoh 10 dibagi 5, hasilnya 2. Tapi kalau 10 dibagi 2, maka hasilnya 5. Benar tidak ya? Nah, jadi sama halnya itu. Logikanya seperti itu. Makanya kalau misalnya diameter benda yang kita kerjakan semakin besar, maka pembaginya itu semakin besar dan hasilnya semakin kecil. Maka untuk pembubutan diameter yang besar, maka putarannya lambat. Itu ya. Sedangkan untuk membubut diameter yang kecil, maka putarannya cepat. Ya logikanya seperti tadi. Bilangan kalau dibagi dengan diameter yang kecil, maka hasilnya lebih besar. Itu ya. Ya, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan untuk praktek yang akan datang hasilnya lebih baik, kita lebih tahu apa yang belum tahu sebelumnya, sehingga hasil pekerjaan kita akan semakin meningkat, semakin ke sana semakin meningkat dan hasilnya semakin baik. Ya, itu saja. Marilah kalian siap. Marilah untuk pertemuan pada hari ini kita tutup dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa cukup. Tanpa menentang juga jalan.